A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tentu kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yang telah memberikan banyak sekali karunia kepada diri kita, keluarga kita, sehingga kemudian kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dalam kemudian majelis-majelis ilmu, yang dimana tidak semua kemudian orang itu atau manusia ya tergerak hatinya, bergerak langkahnya, hadir pikirannya untuk bisa kemudian mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis bahkan Rasulullah memberikan apresiasi kepada orang-orang yang mau menuntut ilmu agamanya Allah. Beliau bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang dia kharaja. Apa Ustaz artinya kharaja yakhruju? Kharaja yakhruju itu artinya keluar. Ya, man kharaja. Ya, makanya kalau kita dengar biasa teman-teman jamaah tabligh itu ya khuruj. Khuruj itu artinya keluar. Kharaja fi talabil ilmi, yang dia mencari ilmu, keluarnya dia kana fi sabilillahi hatta yarja, maka dia dalam keadaan fisabilillahi sampai dia balik pulang ke rumahnya. Maksudnya apa Ustaz? Kalau seandainya tiba-tiba ada yang pulang dari sini, ternyata qadarullah Allah wafatkan, maka dia syahid fisabilillah. Jadi kalau kita lihat orang-orang di Palestina itu kan banyak yang syahid ya. Ustaz, bagaimana kita nih di Indonesia jauh? Ya, memperbanyak kemudian mempelajari ilmu agamanya Allah, sehingga perjalanan kita termasuk perjalanan berjuang. Ada Ustadz buktinya? Ada. Kalau kita lihat tadi subuh buka salah satu media sosial itu, ternyata ada kecelakaan di daerah mana itu? Karangjawa ya? Karangjati. Karangjati itu daerah mana ya? Ahmad Yani, Rapak. Biasanya orang Balikpapan tuh lebih tahu nama tempat daripada nama jalan ya. Makanya kadang tinggal di mana? Jalan Mula Warman. Manggar gitu. Kalau Manggar tahu ya. Nah, kalau Jalan Yosudarso itu di mana? Di DC kalau nggak salah ya. Jalan Minyak. Kampung Baru. Jadi memang salah satu karakter orang Balikpapan itu kan lebih tahu nama sebutan daerah dibandingkan jalan kan gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau di Jawa beda. Kalau di Jawa itu kalau misalnya kita tanya di mana misalnya daerah itu apa? Ngalor apa? Ngalor gitu. Akhirnya apa? Adanya tapi luar biasa. Ya, kalau orang Balikpapan itu ditanya arah mata angin tuh kadang bingung juga. Coba sebutkan arah mata angin. Kadang orang Balikpapan tuh nggak terlalu hafal, tapi kalau orang Jawa tahu timur, tenggara, selatan, barat, pokoknya tahu. Nah, ini adalah sebuah kemudian keunikan masing-masing daerah. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Jadi kalau seandainya kemudian kita dalam perjalanan, ya tadi lanjut cerita, jadi lihat, oh ternyata kalau nggak salah jam 3 subuh ya. Jam 3 subuh itu ada orang kecelakaan dan 2 orang, salah satunya meninggal dunia. Nah, kalau seandainya kemudian kita dalam perjalanan menuju atau menuntut ilmu, apakah perjalanan kita menuju atau kita pulang, kemudian ternyata di tengah-tengah
Allah wafatkan, maka kita termasuk orang yang syahid yang wafat dalam keadaan jihad fisabilillah. Ustadz, berarti semua dosa diampuni? Iya, kalau orang jihad fisabilillah semua dosa diampuni kecuali hutang. Berapa pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, kalau misalnya hutang mau dihapuskan apa? Yang meninggal dalam keadaan tenggelam, nah itu dosa terampunkan. Tapi jangan kemudian apa, Ustadz kalau gitu saya ke ke mahakam lompat kemudian biar tenggelam. Nah itu nggak bisa juga. Nah itu namanya apa? Membinasakan diri. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah ya. Makanya kalau beberapa pertemuan sebelumnya kita nggak ada minuman gitu ya, nggak ada makanan. Kenapa Ustaz? Namanya puasa gitu ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa seperti biasanya. Makanya nanti ada makna Idul Fitri itu artinya apa? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, salat terbingkai salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan, coba sama-sama, Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Nah, jadi Ustadz, apakah kemudian pengucapan Sayyidina itu kalau Sayyidina memang nggak ada khilafiyah ya, nggak ada perbedaan pendapat di antara ulama kalau diucapkan di luar sholat. Yang menjadi perbedaan itu kan ketika di dalam sholat ya. Nah, tapi kalau di luar sholat boleh menggunakan Sayyidina ataupun tidak. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya alhamdulillah kita sekarang sudah di tanggal 20 berapa Syawal ini, sekitar 20-an lah, 20-an akhir lah ya. Ya 10 hari terakhir bulan Syawal, yang di mana 27, yang dimana masih sangat terasa sekali atmosfernya bulan Ramadan, yang dimana kalau di bulan Ramadan itu kan terasanya apa Ustaz? Beda. Coba teman-teman lihat perbedaan mal farqu bainar Ramadan wa syahrul akhar. Apa bedanya bulan Ramadan dan bulan yang lain? Hunakal farq fil masa, fil nahar, fil yaum wa fil laila. Jadi kalau di bulan Ramadan itu coba perhatikan, paginya itu beda kayak pagi-pagi bulan yang lain. Apalagi siangnya beda, apalagi malamnya. Ya, kok kalau bulan Ramadan itu malamnya kayak rasanya terang aja. Ya munir, hunakal maghfirah minallahi azza wa jalla al-katsirah. Jadi kalau di bulan Ramadan itu saking banyaknya ampunannya Allah, makanya kalau malam-malamnya itu kok rasanya tenang, kita kok rasanya aman, nyaman gitu ya. Kalau di luar di bulan selain daripada Ramadan itu kan ya seperti biasa. Walaupun kemudian tetap kita samakan antara bulan Ramadan dan bulan yang lain dalam artian semangat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kalau nggak salah tadi temanya apa Bang? Apa kabar iman setelah bulan Ramadan? Teman-teman sekalian, bicara masalah iman, iman itu apa sebenarnya maknanya? Artinya adalah akidah, keyakinan, iman. Antu'minu billah, beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Maksudnya apa? Iman ini dia datangnya dari hati, makanya sifatnya hampir mirip dengan hati. Kalau hati itu kan dari kata kolbun. Kolbun itu apa Ustaz? Ini bolak-balik. Qalaba yuqallibu, terbolak-balik. Nah, iman itu berada dalam hati itu. Makanya dia juga hampir-hampir mirip sikapnya. Al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Coba sama-sama. Al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiati. Jadi iman itu apa Ustaz? Iman itu dia naik turun. Dia yazidu bit ta'ah, dia kalau kita semangat ibadah, iman tuh naik. Rasanya itu nikmat. Apa-apa kita kalau ngaji tenang, sholat ya tenang. Itu kalau ketika iman sedang naik, ketaatan sedang naik. Wayang kosubil maksiat. Tapi kalau kita sudah lalai sekali aja, iman itu turun. Jadi sholat itu kayak sholat sunnah itu kayak hambar. Sholat itu kok kayak ya buru-buru. Ngaji itu nggak terasa nikmat seperti biasanya lagi. Itu ketika apa? Iman tuh turun. Apa Ustaz penyebabnya iman turun? Biasanya disebabkan adalah maksiat. Kalau kita melakukan kesalahan dan barangkali kesalahannya itu apa Ustaz?
dari kesalahan kecil. Misalnya kita ini udah semangat sekali ibadahnya ketika di bulan Ramadan, sudah bagus, sudah bersih, kemudian tiba-tiba ketika halal bihalal sudah mulai lagi. Apa Ustaz? Sudah mulai mungkin ngomongin orang ketika halal bihalal, Masya Allah. Kemudian akhirnya salam-salam, biasanya kan salam-salaman ya, halal bihalal itu. Sampai di ujung sana ketemu sama temannya, coba lihat nah si fulanah kenapa nggak cocok nah, apa namanya, kos kaki sama jilbabnya. Nah, baru halal bihalal. Ya, apalagi Ustaz, kadang lihat nah cadarnya atau gamisnya, kayaknya tahun lalu itu dipakai, itu lagi dipakai sekarang tahun ini. Nah Masya Allah. Insya Allah teman-teman di Sayyidina Land nggak ada yang kayak gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman sekalian, jadi kayak gitu. Jadi biasanya maksiat itu kenapa Ustaz? Ada rentetannya dari hal yang kecil. Ya, termasuk barangkali kemudian kita apa? Laki-laki. Kalau tadi mungkin perempuan, ya dari lisannya. Ada laki-laki itu agak sulit dari pandangan mata. Kenapa Ustaz? Kadang kita bawa motor, bismillah, sudah apa namanya, tenang, hati kita udah, iman kita lagi naik, tidak sengaja ngelihat apa namanya, perempuan barangkali terbuka auratnya, ya akhirnya apa, dilihat sekali, dilihat terus, akhirnya apa, ditahan. Kan orang itu kalau misalnya melihat aurat nggak sengaja, satu kali kedipan insya Allah nggak dosa. Akhirnya diakali syariat, kalau gitu Ustaz, bismillah, ini mubazirnya kalau dikedip nih, tahan. Akhirnya matanya kering, ya, apa namanya, sakit dan lain sebagainya. Nah, dia dari satu pandangan akhirnya bertambah, akhirnya muncullah kemaksiatan yang lain. Nah, maka teman-teman sekalian, al-imanu yazid wa yanqus. Inilah yang kemudian penting kita jaga. Nah, jadi di bulan Ramadan ini para ulama mengatakan kunu rabbaniyun. Sempat kita bahas kemarin 10 hari sebelum sebelum lebaran. Jadilah penyembahnya Allah, jangan menjadi penyembahnya bulan Ramadan. Ustaz, apa maksudnya? Ya, kalau seandainya kita Rabbaniyun, menyembah Allah, mau di bulan Ramadan kah? Mau di bulan Syawal kah? Ini nanti habis Syawal apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, sama semua. Mau di bulan yang lain kah? Di bulan Ramadan harus tetap semangat kita sama. Kalau seandainya orang itu turun semangatnya, maka inilah kemudian coba kita lihat minal a'idhin wal fa'idhin. Artinya itu bukan mohon maaf lahir dan batin, tapi minal a'idhin itu kan artinya apa? Ngulang dari awal seperti anak bayi yang baru lahir, wal fa'izin. Ketika kita masuk di bulan Syawal, maka otomatis semua dosa kita seperti anak bayi. Tapi jangan pula kemudian pahala kita juga kayak anak bayi, habis berarti pahala kita. Nah, wal faizin, makanya minal aidin seperti anak yang apa? Anak yang baru lahir, wal faizin, tapi pahalanya tetap ada, tetap banyak. Minal aidin wal faizin. Kemudian apa? Kita ini termasuk orang-orang yang menang, wal faizin, orang yang menang. Sekarang pertanyaannya, kalau seandainya sholatnya sudah mulai longgar, jamaahnya sudah mulai malas, baca Al-Qur'annya sudah mulai seminggu sekali lagi, apalagi Ustaz, zikirnya sudah mulai malas, maka apa indikator dia bukan orang yang menang. Apalagi apa ketika di bulan Ramadan puasa enggak, ngaji enggak, sholat enggak, giliran lebaran nomor 1. Nah ini ada nggak kayak gitu? Pokoknya Ustaz THR gitu ya. Nah teman-teman sekalian, maka orang yang menang adalah apa? Ketika di bulan Ramadan dia semangat, di luar daripada bulan Ramadan juga semangat. Ustaz, kan ini kan hati ini kan dia dia terbolak-balik. Betul nggak Ustaz? Betul. Itu yang kemudian kita sama-sama rasakan. Apakah kemudian yang berbicara sudah kokoh, sudah jelas surganya, sudah kokoh hatinya? Enggak. Kita ini masih kemudian terbolak-balik. Lantas apa cara atau trik bagaimana kemudian muqallibal qulub ini bisa diminimalisir? Yang pertama teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, yaitu apa? Berdoa. Berdoa ini adalah silahul mu'minin, senjatanya kaum muslimin, kaum mukminin, orang yang beriman kepada Allah. Ada yang nanya ke saya, Ustadz bagaimana ini Ustadz, gimana caranya biar dapat banyak rezeki Ustadz, apa amalannya ini dan lain sebagainya. Sebenarnya paling utama adalah doa masing-masing. Terlepas ada amalan-amalan itu
nomor sekian, tapi yang paling utama adalah doa kita. Banyak yang kemudian, Ustaz, bagaimana caranya? Jangan minta sama manusia. Ya, tapi mintalah kepada Allah. Ustaz, boleh nggak bertawasul minta doa kepada orang soleh? Boleh, minta didoakan boleh. Ada hadisnya, ada. Zaman dulu itu ada namanya yang terkenal bakti kepada ibunya, Uwais Al-Qarni. Itu tidak terkenal, manusia tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di langit, di akhirat. Jadi suatu ketika Rasulullah itu menyampaikan kepada Umar, kalau engkau bertemu dengan orang bernama Uwais Al-Qarni, minta doa, minta ampunan kepada Allah dengan wasilah doa dia. Nah, akhirnya ketika Uwais Al-Qarni ini, Ustadz, kapan hidupnya Uwais Al-Qarni ini? Uwais Al-Qarni hidup di zamannya juga Rasulullah. Makanya ada suatu ketika, tapi dengan izin Allah, ini Uwais Al-Qarni nggak pernah bertemu dengan Rasulullah. Beliau beriman kepada Allah. Suatu ketika hendak mendatangi rumah Rasulullah, ketika itu Rasulullah sedang pergi. Akhirnya wafatlah, tidak sempat bertemu. Bertemu dengan di masanya Umar, ketika ada orang hendak haji, dicek satu-satu oleh Umar bin Khattab. Ditanyanya, mana orang ini? Kalau zaman sekarang itu apa? Kalau pengecekan daerah itu kan apa? Boarding tempat ini ya, tempat masuknya, atau yang lagi rame ini apa? Bea cukai gitu ya. Biasa masuk perbatasan itu. Jadi tungguin sama Umar bin Khattab. Ya, ini kan lagi rame ya masalah bea cukai, harga beli tas harga 6 juta, pajaknya berapa? 21 juta, sekian belas juta itu ya. Nah, akhirnya diceklah oleh Umar bin Khattab, mana orang? Ditahan di perbatasan masuk masuk Mekah, masuk Madinah. Akhirnya ada satu ciri-ciri orang yang kemudian sebagaimana Rasulullah sampaikan. Akhirnya bertanya, wahai, engkau adalah Uwais Al-Qarni? Iya. Ya, limadza Uwais Al-Qarni yuqarrim ma'a Rasulillah? Kenapa dimuliakan? Karena yang pertama dia apa? Dia ini bakti kepada ibunya, minta doa. Nah, teman-teman sekalian, jadi yang pertama adalah doa. Boleh kita berdoa, boleh kita mendoakan, boleh kita minta doa. Ya, jadi ada 3, berdoa, mendoakan, dan minta doa. Ini yang paling utama. Apa Ustaz doanya? Ya muqallibal qulub. Ayo sama-sama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Itu yang pertama. Kemudian apa Ustaz yang kedua? Ada yang kedua. Allahumma tsabbitna waj'alna hadiyam mahdiyah. Apa ini Ustaz artinya Allahumma tsabbitna ini? Ya Allah, tetapkanlah aku, jadikanlah aku orang yang mendapatkan petunjuk dan menjadi wasilah turunnya petunjuk. Kemudian yang ketiga, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkaha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa anta maulaha. Nah, jadi ada 3. Ustadz, kalau tidak hafal gimana? Pilih salah satunya aja. Kan biasanya sering kita baca apa? Ya muqallibal qulub. Maksudnya apa Ustadz? Ketika kemudian kita ini belok, ya muqallibal qulub ini akan meluruskan. Makanya kita ini kan namanya manusia maksum, bukan manusia yang maksum. Maksum itu apa? Terbebas dari maksiat, dosa dan lain sebagainya seperti Rasulullah. Kita ini manusia biasa. Sehingga ketika kita belok ke kanan, setidaknya apa? Kita tidak putar balik. Kalau seandainya kita belok putar balik, ini bahaya. Tapi kalau orang beriman itu apa Ustaz? Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, dia belok nanti akan lurus lagi. Maksudnya apa Ustaz? Ya mungkin kurang lebih kayak jalan inilah. Ini kan jalan ini kan kalau seandainya belok ke kiri ini kan ada jalan untuk ketemu jalan lurus lagi kan? Nah, ini biasa digunakan untuk orang-orang pas lagi ada razia. Ustaz Karim, kenapa orang tiba-tiba belok itu ternyata ada razia. Jadi ya muqallibal qulub sama kayak jalan ini. Jadi ketika hati itu belok, barangkali kita mohon maaf jatuh ke dalam kesalahan, tidak terlalu jauh. Tidak sampai kemudian misalnya kita belok, kita balik ke Manggar, enggak. Tapi bisa kita belok kiri, nanti lagi lurus ke depan, belok kanan, nanti ketemu lagi jalan yang lurus. Ada 2 cara biasanya Allah itu meluruskan hambanya, dengan cara yang lembut atau juga dengan cara yang agak tegas.
Gimana Ustaz? Ada kadang orang itu diberikan contohnya penyakit yang keras, akhirnya ingat Allah. Akhirnya ada yang bertanya kepada saya, ada yang chat ketika itu, Ustaz, kalau seandainya saya ini tobat Ustaz, disebabkan penyakit, apakah tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya katakan, itulah penyakit itu sebenarnya Allah hadirkan untuk kita bertobat. Ya. Jadi bukan kemudian berarti kita ketika sakit saja ingat Allah, kemudian Allah nggak ampunkan, enggak. Biasanya sakit itu menjadi wasilah Allah ingin kemudian kita kembali ke jalannya. Tapi nauzubillah min zalik lah, kemudian apa? Mudah-mudahan Allah selalu meluruskan kita dengan cara-cara yang lembut. Teman-teman yang dimuliakan Allah. Jadi itu tadi, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, kalau seandainya belok, luruskan lagi. Mudah-mudahan kita wafat ketika dalam jalan keadaan lurus. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata para ulama, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Cari circle, lingkaran orang-orang baik. Cari kemudian teman-teman baik, karena biasanya teman-teman yang baik itu apa? Akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Biasanya kalau seandainya kita bareng orang-orang soleh gitu kan, Allahu Akbar, enak, sholat yuk, enak, ngaji yuk, enak. Tapi kalau seandainya kita berada di lingkungan kantor yang barangkali ini orangnya orangnya sekuler misalnya gitu ya, itu kan biasanya kalau kita ngajak sholat itu rasanya gimana ya? Sungkan. Mau ngajak sholat tapi banyak yang nggak sholat. Nanti ngajak sholat dibilang sok soleh misalnya gitu ya. Ada yang kayak gitu. Ini sok soleh betul gitu kan. Mending ayo sudah kita sama-sama masuk neraka bareng lah. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi yang kedua ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yaitu apa? Cari lingkaran orang-orang soleh. Makanya Ustaz lihat teman-teman di Sayyidina lain ini dengan adanya kajian rutin ini saling kemudian mengingatkan kepada kebaikan. Inilah yang kemudian kalau seandainya sepekan sudah mulai malas sholatnya, sudah mulai malas ngajinya, sudah mulai malas zikirnya, saling dikuatkan lagi. Nah, teman-teman sekalian, dan ini adalah hal yang mahal. Makanya syafaat itu ada beberapa, diantaranya syafaat Rasulullah. Syafaat apa? Rasulullah. Jadi nanti ketika di akhirat itu, ini misalnya jembatan, Rasulullah itu akan ada di sisi surga. Ketika orang itu melewati Shirathul Mustaqim, Rasulullah akan berdoa, Allahumma salim salim. Ya Allah, jadi setiap ada umatnya lewat itu, Rasulullah berdoa, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan kata Rasulullah. Nah, kemudian yang kedua adalah syafaat penghafal Quran. Jadi kalau kita punya anak ya yang hafal Quran, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kemudian wasilah dia menghafal Al-Qur'an sebanyak berapa orang? 70 orang. Ya, maka teman-teman sekalian, setidak-tidaknya misalnya kita punya anak 5, ya adalah satu yang menghafal Al-Qur'an. Ya. Nah, jadi yang kedua adalah syafaat penghafal Quran. Kemudian yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga adalah syafaat sahabat orang yang beriman. Maksudnya apa? Misalnya nih teman-teman, di antara kita ternyata ada yang terpeleset ke dalam nerakanya Allah. Akhirnya ketika masuk ke dalam surga, ya sudah nggak ingat-ingat lagi, ya sudah nggak ingat lagi hal-hal yang jelek, semua yang baik. Kemudian ketika berkumpul, loh kok kayaknya ada yang kurang. Barangkali teman-teman yang hadir semua ini ternyata masuk surga semua. Loh, Ustaz Putra mana yang ngisi kajian kok nggak ada? Nah, akhirnya minta kepada Allah, ya Allah, ada satu orang yang kemudian dia ini orang baik, pernah mengingatkan kami. Kemanakah kemudian dia berada? Apakah kemudian dia terpeleset? Kata Allah, dia terpeleset ke dalam neraka disebabkan ada dosanya barangkali. Akhirnya apa? Akhirnya kata Allah, dengan wasilah syafaat orang beriman, jemput dia. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Syafaat Rasulullah. Yang kedua apa? Syafaat para penghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah syafaat circle atau apa? Lingkaran orang-orang baik. Makanya penting sekali teman-teman sekalian, kemudian kita apa? Kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Yang pertama tadi apa? Berdoa. Yang kedua, cari orang-orang baik, orang-orang soleh yang membersamai kita. Karena apa? Kalau seandainya keburukan
Su'ul khuluqi yudi, sesungguhnya keburukan itu mudah tersebar. Sebagaimana juga kebaikan itu juga mudah tersebar. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah yang ketiga, orang-orang yang di mana dia ketika ada rasa ingin ngaji, ketika dia ingin sholat, ketika dia ingin melakukan kebaikan, cepat-cepat dia lakukan. Contohnya Ustadz apa? Pernah nggak teman-teman ngerasain, kok rasanya kok pingin ngaji, kok rasanya pingin sholat sunnah, langsung melaksanakan. Kalau seandainya kita tidak laksanakan, maka akan faqadha minhu asy'ur al-ibadah, maka akan hilang rasa nikmatnya. Contoh Ustadz apa? Jadi ada guru saya namanya Habib Qori. Beliau itu pelatih panah, ya, master panah di Indonesia, namanya Habib Qori. Beliau itu sampaikan kalau seandainya saya lagi ngajar atau saya lagi apa tiba-tiba pingin memanah, pasti beliau langsung memanah, walaupun satu anak panah. Kenapa? Kalau seandainya ditunda-tunda, hilang rasa keinginan itu. Nah, sama juga dengan ibadah. Nah, termasuk juga ketika suami dan istri. Ada yang nanya banyak, Ustadz, kenapa suami saya kok sudah mulai rasanya kepada saya sudah mulai nggak kayak dulu lagi, nggak ketika awal menikah. Saya tanya, Bu, mohon maaf sebelumnya, mohon maaf sekali. Ketika suaminya itu barangkali ada ingin nafkah batin, ya, kemudian apakah langsung ibu segerakan atau gimana? Biasanya Ustadz, ya tergantung Ustadz, tergantung mood saya. Kadang juga kemudian nanti dulu, mungkin lagi masa antar dulu, atau lagi nggak enak badan antar dulu, atau lagi mungkin lagi nggak mood aja. Nah, itu biasanya ketika tidak disegerakan, maka rasa itu akan hilang pelan-pelan. Sama juga dengan ibadah, ya. Kalau seandainya misalnya nih tiba-tiba pingin ngaji, ambil HP minimal. Kalau seandainya Ustadz belum wudu, ambil HP, baca minimal 1 ayat saja, ya, minimal 1 ayat kita baca. Kalau apa? Kalau kita biasanya tunda, nanti ajalah, mungkin habis sholat isya baru ngaji, itu akan hilang rasanya pelan-pelan. Jadi apa? Wasari'u ilal khairat. Jadi cepat-cepat teman-teman sekalian kita menyegerakan yang baik-baik. Ya, itu penting sekali. Jadi kemudian apa? Agar ini ketika kita beribadah di luar selain daripada bulan Ramadan, ibadah kita tetap sama, semangat kita tetap sama. Agar kemudian apa? Kita menjadi orang-orang rabbaniyun, orang-orang yang murni, mukhlishina lahuddin, yang dia ikhlas mengerjakan kebaikan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lainnya. Nah, itu dia teman-teman yang dimuliakan Allah. Mungkin kita ada sesi tanya jawab setelah ini, Bang, ya. Ya, insyaallah kami kami kembalikan ke MC, silakan. Silakan bertanya sama influencer dakwah ini. Waduh. 127.000 follower Instagram. Oh, masya Allah, tabarakallah. Ya, silakan barangkali ada yang mau berkaitan dengan biasanya masalah vidya itu, ya, yang belum selesai, utang puasa atau apa lagi Ustaz? Atau hal-hal yang sifatnya di bulan Syawal. Ya, jadi biasanya orang di bulan Syawal itu kan halal bihalal, Pak, ya, teman-teman sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian. Orang itu pasti senang, tapi biasanya ada yang nggak senang. Apa Ustaz? Orang senang ketika halal bihalal, tapi ada juga orang nggak senang ketika bulan Syawal, orang-orang pada halal bihalal, dia belum dihalalkan. Nah, adakah yang belum dihalalkan? Nah, masya Allah, tabarakallah. Ya, perbanyak sholawat gitu. Oke, baik, silakan. Oh, masya Allah, tabarakallah. Oh, masya Allah. Insya Allah di waktu yang baik, dengan orang terbaik, dengan cara-cara terbaik. Amin. Amin. Insya Allah. Memang masalah halal menghalalkan ini agak sensitif, Bu, ya. Ya, masya Allah. Baik. Oke, baik, silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan ataukah berkaitan dengan hal-hal yang tertinggal di bulan Ramadan atau di bulan Syawal ini, insyaallah. Ya, kemarin ada yang tanya, mungkin saya coba pertanyaan pancingan, ya. Ustadz, boleh nggak puasa Syawal dikerjakan masih ada utang, gitu, ya? Oh, ini banyak sekali. Saya sempat buat buat konten tentang itu, pro kontranya luar biasa. Itu bahkan sampai berapa ratus ribu tanggapan. Jadi gini,
Kalau seandainya kita melaksanakan atau namanya apa, bulan Ramadan kita masih ada hutang dan ingin melaksanakan yang namanya puasa Syawal, memang ada dua pendapat. Ini yang dua-duanya punya hujah yang kuat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, maka kita dahulukan apa? Hutang puasa, niatnya qada puasa. Kalau di bulan Syawal, maka otomatis juga dapat puasa Syawalan, dapat pahala Syawalan tadi. Nah itu tadi mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, puasa Syawal tidak berlaku bagi orang yang masih punya hutang. Jadi memang harus dibayar dulu hutang puasanya. Itu mazhab Hambali. Nah, jadi gimana Ustaz? Ya ini kemarin sharing teman-teman. Jadi memang paling afdol dipisah sebenarnya. Ini menurut, kalau nggak salah ada namanya ulama Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Walaupun kemudian bisa kita kodok dapat pahala Syawal juga, tapi lebih sempurna kalau kodok dulu, selesaikan, kemudian setelah itu Syawal 6 hari. Nah, ini berarti sudah hari ke-27 gitu ya. Tersisa berapa hari lagi? Ya 3 hari lah, atau 2 hari lagi ya. Kalau 29 hari. Baik, silakan teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi berkaitan dengan Syawal, atau yang paling dekat tentang bulan haji juga nggak apa-apa, silakan. Sering dengar itu ada di atas ilmu, itu penjelasannya bagaimana Ustaz? Baik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahasa ulama, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Saya coba bedah dari segi bahasa ya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Kenapa ada al-adab kemudian fauqo? Jadi di atas itu dua, ala sama fauqo. Nah, kalau ala itu dia nempel gini. Nah, apa Ustaz? Coba di bahasa Arab kan. Al-qaruratu alal maktabi. Ini ala. Tapi kalau seandainya di atas gini, ya, al-qaruratu fauqal maktabi. Jadi dia kalau dari segi bahasa Arab, fauqo itu artinya di atas tapi tidak nempel. Maksudnya ada jarak, agak jauh. Tapi kalau ala, dia di atas nempel. Alal ard, di atas bumi atau di atas meja. Nah, al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas jauh daripada ilmu. Apa penjelasannya? Karena al-adab itu adalah sebagai kunci tazkiyatun nafs, pensucian hati. Kalau seandainya hati itu tidak disucikan sebelum menambah ilmu, biasanya ilmu itu jadi fitnah. Contohnya apa? Coba kita logikakan iblis. Iblis itu dia puluhan ribu tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam. Jadi istilahnya kita senior lah. Senior. Dia sujudnya luar biasa. Jadi Ustadz, ada nggak penjelasan tentang iblis? Jadi iblis itu, ini ya berkaitan dengan adab dan ilmu. Iblis itu adalah jin, bukan ini apa namanya, bukan raja jin, tapi jin biasa yang paling soleh di antara jin-jin yang lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Nah, bahkan di surah Al-Baqarah itu Allah sejajarkan antara iblis dengan malaikat. Ada Ustaz, coba dibuka di Al-Qur'an itu. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan kami katakan kepada iblis, sujud kepada Adam, beri hormat kepada Adam, maka semua sujud kecuali iblis. Kalau kita secara bahasa, orang bahasa di sini, kalau ada orang bahasa, harusnya Allah itu misahkan. Wa idz qulna lil malaikati wal jin, dan kami katakan kepada malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam, tapi Allah samaratakan semua ya. Allah bahasa itu samaratakan semua. Iblis juga dianggap malaikat. Ya, maksudnya apa? Karena kedudukannya tinggi. Akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala si iblis ini. Untuk sujud kepada Adam. Nah, Adam ini dalam keadaan tidak tahu menahu. Mungkin sholatnya belum, sujudnya belum. Iblis ini sudah jutaan tahun, udah puluhan ribuan tahun. Sholat, udah zikir, sudah sujud, sudah ruku. Tiba-tiba sama Allah, oleh Allah dikatakan, wahai iblis, sujud. Akhirnya iblis menggunakan logikanya dia, ilmunya dia. Tunggu dulu ya Allah. Saya ini kan orang yang paling awal, maksudnya makhluk yang paling awal sebelum adanya manusia. Lah kemudian kenapa saya disuruh tunduk kepada dia? Bahasanya kalau kita mau coba analogikan sekarang, misalnya yang paling senior di sini siapa? Nggak usah. Karyawan yang paling senior. Ya. Ya, yang paling senior, yang paling tinggi. Ya.
Masya Allah. Ada ya, misalnya siapa? Bu siapa? Bu Tuti. Misalnya bagian apa? SDM atau bagian head gitu ya. Nah, Bu Tuti. Kemudian tiba-tiba datang misalnya siapa gitu kan, karyawan baru. Yang paling baru siapa? Yang paling baru? Mbak, ya misalnya Mbak Yunita. Nah, tiba-tiba diminta, Bu, tolong apa namanya, Bu, coba ambilkan air, kasihkan kepada Mbak Yunita. Bahasanya secara logika ini orang baru, tiba-tiba orang yang sudah lama punya tanggung jawab, sudah punya jabatan yang tinggi, kok tiba-tiba disuruh ngambilin air untuk orang baru. Kalau pakai logika-logikaan memang nggak masuk. Nah, inilah kalau kita pakai logika iblis juga nggak masuk. Maksudnya kan harusnya Allah itu meminta kepada Nabi Adam, bahasanya gini, Nabi Adam, wahai Adam, ini yang lebih senior, ente sujud kepada dia, bahasa gitu. Kamu sujud kepada dia atau muliakan. Nah, Allah ingin mencoba itu. Makanya akhirnya para ulama mengatakan adab itu duluan setelah ilmu, agar kemudian tidak terjadi apa? Terjadi fitnah. Kalau misalnya ilmu duluan, maka akan menjadikan orang itu takabur atau bahasanya apa? Sombong. Pernah nggak Ustaz ada studi kasus seperti itu? Ada. Jadi ada salah seorang ulama daerah Balikpapan sinilah ya. Saya ketika itu diminta untuk khotib di tempat masjid beliau, khutbah. Setelah itu saya lihat, ternyata ada beliau. Akhirnya setelah sholat saya ketemu Ustadz. Aduh, maafin ya Ustadz, jadi ngelangkahin beliau. Apa kata beliau? Wah Ustadz, anak ini yang harus banyak belajar. Padahal beliau ahli qiraat, beliau udah sanatnya sudah tinggi. Sampai ngomong kayak gitu. Memang tentunya adab ini harus dikedepankan sebelum ilmu. Nah itu dia teman-teman sekalian. Jadi makanya penting sekali. Jadi ditaruh adab itu jauh di atas ilmu. Nah, kalau sekarang akhirnya apalagi kalau teman-teman update tentang sosial media, ada bahkan antara satu ustadz saling saling sindir menyindir. Anda lihat, dan itu ramai sekali. Ya, orang Balikpapan adalah intinya orang Balikpapan. Gara-gara satu perkara yang diperdebatkan. Tapi kemudian apa? Apakah kemudian adab kalau kita misalnya nih, saya buat sebuah konten, saya ngatakan, ini Bang Bobi ini orangnya kayak gini. Kira-kira adab nggak kayak gitu? Nggak ada. Lebih baik kemudian ada seorang, kalau nggak salah namanya Imam Malik, beliau itu ketika ada sahabatnya mengajar itu murid-muridnya dibawa panas-panasan. Nah, beliau itu berada di bawah pohon, jadi terlindungi dari panas. Akhirnya Imam Malik melihat, nggak langsung ditegur Pak, nggak langsung ditegur. Beliau datang tengah malam dalam keadaan gelap gulita, diketuk pelan-pelan. Akhirnya disampaikan, mohon maaf, mohon izin, saya boleh bicara sesuatu? Boleh ya wahai Imam, karena Imam Malik ini gurunya. Kenapa wahai Imam? Tadi siang saya lihat engkau sedang mengajar murid-muridmu panas-panasan, engkau di bawah pohon, jadi tidak panas-panasan. Harusnya jangan seperti itu wahai sahabatku. Nah saking adabnya itu penting. Nah itu dia. Allahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Barangkali ada lagi teman-teman sekalian. Ya, itu jadi penting sekali daripada adab. Ya, apakah berkaitan dengan bentar? Ya, silakan. Ustaz kira. Ya. Nah. Ayo nanya. Kalau dari mana saya nanya. Itu biasanya kalau di sekolah gitu. Saya nanya. Saya nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kan memang dalam beribadah ini kan perlu satu istilahnya kan istiqomah ya. Artinya kalau istiqomah itu berarti tadi kan yang harus kita lakukan itu yang menyegerakan Ustaz ya, supaya kita bisa istiqomah. Karena memang yang saya rasakan juga kalau beribadah istilahnya dinanti-nantikan juga jatuhnya kan malas. Iya. Cuman yang mau saya tanyakan ini berhubungan dengan tadi istiqomah juga, terus kemudian saat beribadahnya itu. Nah, yang namanya kita manusia ini kan yang memiliki nafsu. Kemudian nafsu kan banyak kan, artinya dalam saat beribadah juga kita masih memiliki nafsu. Cuman kis-kis ini kira-kira untuk kita supaya mendapatkan kekhusyuan dalam beribadah itu kan pada saat sholat, pasti aja kita pada saat sholat nih, mungkin yang teman-teman yang lain pasti ngerasain kan. Pada saat sholat itu mikir apa pikiran tuh layang-layang kemana-mana gitu loh Ustaz. Karena kan kita susah gitu loh kan. Nah kira-kira
kiat-kiat apa gitu loh supaya kita memang benar-benar pada saat ibadah itu ya memang benar khusyuk gitu loh. Baik. Nah, kiat-kiatnya itu Ustaz. Baik. Aja mungkin. Baik, jazakumullah khair. Masya Allah, tabarakallah, ini pertanyaan bagus banget ya. Jadi teman-teman sekalian, memang khusyuk itu kalau di surah Al-Mu'minun ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyu'un. Jadi sungguh bahagia, sungguh beruntung orang-orang yang pas lagi sholat dia khusyuk. Maksudnya apa? Memang khusyuk ini adalah salah satu level tertinggi dalam ibadah. Kan gitu ya. Yang ketika ibadah, apa sih sebenarnya Ustaz arti khusyuk? Ketika memfokuskan Allah dalam pikiran kita ketika saat ibadah. Dalam hal ini misalnya contohnya sholat. Kan kita ini kok kadang ini ya agak aneh ya. Banyak sekali pikiran-pikiran atau bahkan kadang juga ada ide-ide gitu ya ketika kita sholat. Nah, bagaimana? Kadang-kadang kayak gitu. Oh iya, nah pedas lagi sholat ini. Untung aja tangan kayak gini. Nah, kadang tiba-tiba ketika lagi sholat muncul ide. Oh begini. Oh teringat gimana? Oh saya ada ide baru nih, bagaimana agar penjualan di klaster Madani misalnya gitu ya. Klaster apa aja namanya nih? Nabawi gitu ya. Ya. Oh gini cara penjualannya biar bagus. Oh begini dan begitu. Nah itu biasanya muncul ketika sholat. Ya walaupun sebagian orang mengatakan ternyata dua. Kalau nggak inspirasi itu dua aja. Kalau nggak lagi sholat di kamar mandi. Ya betul nggak itu? Nah, Ustadz bagaimana kemudian kiat-kiat agar khusyuk? Yang pertama adalah tentu ya sebelum sholat ya membaca ta'awudz. Walaupun nggak harus dijaharkan ta'awudz. Agar apa? Sebenarnya yang mewaswasi ketika kita sholat adalah setan. Nah pas lagi sholat tiba-tiba Allahu Akbar, makanya dipastikan dulu. Ini kiat-kiat yang pertama adalah dipastikan segala sesuatunya aman ketika kita sebelum sholat. Contoh sebelum sholat cek dulu ini. Oh ada kunci motor. Jangan sampai kan sering kali Allahu Akbar, astagfirullah. Nah akhirnya apa, kita nggak fokus. Nah itu yang pertama. Jadi harus hilangkan dulu. Ya hilangkan dulu segala macamnya. Termasuk juga kalau seandainya, makanya takmir itu kan biasanya kalau sholat silakan barang-barang taruh di depan. Untuk apa Ustaz? Itu juga salah satu kiat-kiat menjaga kekhusyuan, menyelesaikan segala hal yang dapat mengalihkan pikiran kita ketika sholat. Nah, jadi yang pertama tadi membaca ta'awudz, ya kemudian yang kedua menyelesaikan, kemudian yang ketiga Ustaz bagaimana seandainya ketika sholat kita terpikir yang lain, ini ya yang diajarkan oleh Rasulullah, disampaikan oleh para sahabat adalah dengan membaca ta'awudz 3 kali, kemudian setelah itu meludah kecil ke sebelah kiri. Tapi jangan pula audu. Tiba-tiba, nah sebelah kiri. Maksudnya apa? Pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti tiupan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, biasanya orang itu kembali fokus lagi, khusyuk lagi. Ya. Nah, jadi ketika ada gangguan, ada was-was dari syaitan biasanya ketika kita membaca itu, maka setan akan pergi. Nah, kemudian teman-teman sekalian, lihat tempat sujud kita. Khususnya coba Ustadz gimana kok kalau kita lihat ada kucing itu kok dia bisa fokus? Biasanya dia itu ternyata peneliti melihat kucing itu kalau ngelihat dia fokus ke satu titik. Nah, demikian pula kalau kita sholat, makanya penting sekali untuk kita fokus kepada satu titik tadi. Nah, agar apa? Agar tidak kemana-mana pikiran kita. Nah, teman-teman sekalian, adapun kemudian khusyuk secara total ini tidak mungkin sempurna. Tentu pasti ada hal-hal yang dapat kemudian mengganggu khusyuan kita, maka sebatas kita ikhtiar. Adapun khusyuk ini juga saking luar biasanya sampai-sampai tidak termasuk rukun sholat. Kalau seandainya khusyuk wajib rukun sholat, bisa-bisa apa? Sholat kita batal semua. Nah, makanya penting sekali kemudian kita berdoa ta'awudz agar tidak diganggu oleh syaitan ketika sholat dan ibadah-ibadah lainnya, terkhusus sholat, karena biasanya sholat inilah kemudian mempunyai porsi fokus yang tinggi. Nah, tadi sedikit saya kembalikan, ada Habib Qori yang tadi saya jelaskan, beliau bilang kalau seandainya beliau sebelum sholat, biasanya beliau akan memanah 7 anak panah atau 5 anak panah. Agar apa Ustaz? Biasanya orang ketika memanah itu fokus. Makanya beliau kalau sebelum sholat itu ke masjid, ke pesantrennya itu pasti memanah dulu. Setelah itu sholat. Makanya di rumah saya itu ada bantalan panahan
itu dari dakron itu bisa menahan berapa puluh lbs pun anak panah. Biasanya kalau sebelum sholat dulu itu pasti saya manah dulu. Nah, jadi nanti didengar sama tetangga, kenapa itu rumahnya Ustadz gitu, jedar baru sholat. Nah, itu salah satu kiat-kiatnya. Ya, tapi jangan kemudian dipakai semua. Yang manah itu bonus saja. Kalau yang bisa memanah di sini ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Ya. Oh, sudah jam 5. Baik, atau kita cukupkan dengan doa? Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung kajian kita. Maka kurang rasanya kecuali kemudian kita hadirkan terlebih dahulu, yaitu bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah agar apa-apa yang kemudian kita inginkan, kita harapkan, dan semoga juga pahala puasa kita, ibadah kita kemarin di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala terima semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan keberkahan di hidup kita. Ala kulli niyatin shalih wa amalan mutaqabbalan insyaallah. Kita awali doanya dengan 7 ayat Sabal Masani yang diulang-ulang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wati aqwadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa ghufratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab ya dzul jalali wal ikram ya rahmanir rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya Allah, terimalah daripada setiap ibadah yang kami lakukan, amal soleh yang kami lakukan, bekerjanya kami, mencari nafkahnya kami, ya Allah. Alirkan pahala kebaikannya untuk seluruh anggota keluarga kami, ya Allah, yang masih ada maupun yang telah tiada, terkhusus kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah daripada setiap ikhtiar ibadah kami menjadi wasilah. Engkau ampunkan, Engkau gugurkan, Engkau hapuskan dosa-dosa kami di masa lalu. Engkau jauhkan kami daripada perbuatan dosa dan maksiat di masa yang akan datang. Ya Allah, istiqomahkanlah kami semua dalam kebaikan, ketaatan dan ketakwaan. Mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Ya Allah, hadiahkanlah, bukakanlah bagi kami semua pintu rezeki seluas-luasnya. Datangkan pula rezeki yang halal, yang baik, yang berkah sederas-derasnya min haitsu la yahtasib. Ya Allah, kami bukanlah orang yang sempurna, kapanpun dan dimanapun Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkanlah kami daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, hadiahkanlah di kehidupan dunia kami kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan hadiahkan pula di kehidupan akhirat kami kebaikan. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami daripada siksa neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Ini semua datangnya dari Allah, yang baik-baik, kekurangan datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.